Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok J MOBSA yang beranggotakan saya Deva Rafen Bayaki dan teman saya Tauku Zade Fazah dengan NIM belakang 030 ingin mempresentasikan tentang tugas, fungsi, dan mekanisme DPS atau Syariah Compliance. Di sini ada 3 submateri. Yang pertama ada pengertian Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua ada tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga ada mekanisme Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama pengertian Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang berfungsi mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dan menjalankan fungsinya secara independen. DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional mengatakan, DPS adalah badan yang terdapat di semua lembaga keuangan syariah atau LKS yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. Anggota DPS dipilih melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS dan DSN untuk penyetujuan penempatan di bank syariah. DPS wajib mengetahui dan mengacu pada semua fatwa DSN untuk mengemban tugasnya. Bank Indonesia juga melakukan uji kepatutan terhadap para calon anggota DPS, kepatutan dan kelayakan. Lalu yang kedua ada tugas Dewan Pengawas Syariah. Jika ditinjau dari keputusan Dewan Syariah nomor 2 tahun 2000 tentang pedoman rumah tangga Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia PRTD atau PRT DSN MUI pasal 4 disebutkan tugas dan fungsi DPS. Di antaranya adalah 1. Memberikan nasihat kepada semua direksi, pimpinan unit usaha syariah mengenai semua hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Yang kedua, melakukan pengawasan aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN. Yang ketiga, menjadi mediator antara lembaga keuangan dengan DSN dalam memberikan usul dan saran tentang pengembangan semua produk-produk lembaga keuangan syariah. Lalu menurut Dubai Islamic Banking, tugas penting anggota DPS adalah berikut ini yang sudah diterjemahkan. 1. DPS merupakan pakar yang bisa menjadi rujukan terhadap semua prinsip syariah termasuk fatwa. Yang kedua, DPS mengawasi perkembangan semua produk sehingga tidak ada produk yang melanggar ketentuan. 3. DPS menganalisa situasi yang sebelumnya tidak pernah terjadi yang tidak diikuti fatwa. Yang keempat, DPS menganalisa kontrak dan persetujuan mengenai transaksi di bank untuk memastikan semua kepatuhan terhadap syariah. 5. DPS memastikan koreksi pelanggaran untuk mematuhi syariah. Yang keenam, DPS memberikan supervisi pelatihan untuk pegawai di bank. Yang ketujuh, DPS menyiapkan laporan bulanan neraca bank dengan kepatuhan terhadap syariah. Yang kedelapan, DPS mensupervisi pengembangan dan kreasi investasi dengan kepatuhan terhadap syariah dan produk dan jasa yang finansial yang inovatif. Selanjutnya ada fungsi Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama, melakukan pengawasan secara berkala pada bank syariah yang diawasi. Yang kedua, DPS berkewajiban mengajukan dan memberikan usul untuk pengembangan produk-produknya kepada pimpinan di lembaga tersebut. Yang ketiga, DPS melaporkan semua pengembangan produk dan operasional di lembaga keuangan yang diawasinya kepada DSN minimal 2 kali dalam 1 tahun. Untuk melakukan semua fungsi di atas, anggota DPS harus memiliki ilmu yang tinggi, seperti ilmu fikih, muamalah, dan ilmu ekonomi Islam kontemporer, bukan karena popularitasnya atau ketenarannya di tengah masyarakat. Apabila pengangkatan DPS tidak berdasarkan pada jenjang karirnya, misalnya sebagai pakar fikih muamalah dan ilmu ekonomi Islam, melainkannya sebagai ustadz, maka fungsi yang terpenting dalam DPS, yakni fungsi pengawasan, tidak akan berjalan dengan efektif. Akibat yang paling parah dari hilangnya pengawasan DPS adalah penyimpangan praktek syariah yang menjerumuskan kepada trustworthy masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Berikutnya, mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah akan dijelaskan oleh teman saya, Tauku Zade. Silakan. Mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah. Dalam pedoman dasar DSN MUI terdapat juga mekanisme kerja DPS.
yaitu yang pertama pengawasan secara periodik. Artinya, DPS harus melaksanakan pengawasan kepada lembaga tersebut secara menyeluruh, mulai dari akad dan ikatan yang digunakan. Adanya malpraktik atau praktik transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, dan jika terdapat penyimpangan unsur-unsur syariah, anggota DPS harus bisa menegur para staf dan direksinya agar ada penindaklanjutan atas dugaan penyimpangan tersebut. Yang kedua, mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah. Usul dan saran yang diberikan oleh DPS adalah berupa saran pengembangan produk dan jasa untuk bank syariah tersebut. Yang ketiga, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang dibawa pengawasannya kepada DSN tidak kurang 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Yang keempat, merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Lalu skema mekanisme DPS. Yang pertama, departemen terkait di lembaga keuangan syariah memberikan usulan produk atau jasa. Lalu usulan tersebut diajukan kepada DPS dan DPS mengajukan kepada DSN untuk di-approval. Setelah itu DPS memberikan kembali jawaban approval kepada direksi. Setelah mendapat approval, direksi langsung menginstruksikan departemen terkait untuk melakukan sosialisasi dan implementasi produk. Lalu contoh kasusnya di DPS BPRS Iksanul Amal Gombong. Dalam penerapannya, DPS BPRS Iksanul Amal Gombong sudah sesuai menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24 PBI tahun 2004 mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan kepada DPS, yaitu DPS BPRS Iksanul Amal Gombong sudah memastikan bahwa produk BPRS Iksanul Amal Gombong sesuai prinsip syariah. Yang kedua, namun dalam hal mengajukan usul pengembangan lembaga keuangan syariah belum bisa terrealisasi karena sampai sekarang BPRS Iksanul Amal Gombong belum membuka cabang sebagai pengembangan lembaga tersebut. Yang ketiga, DPS sudah melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang di bawah pengawasannya kepada DSN tidak kurang 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Yang keempat, DPS sudah meminta fatwa kepada DSN terkait produk bank yang belum ada fatwanya. Misalkan pada peristiwa yang terjadi pada BPRS Iksanul Amal Gombong, yakni menyimpan dana bank Iksanul Amal Gombong di bank konvensional. Dan setelah itu mendapatkan bunga, maka difatwakan oleh DPS hal itu bertentangan dengan syariat. Dan bunga itu bisa dialihfungsikan untuk kepentingan masyarakat umum seperti biaya pengerasan jalan. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.